Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, Utara. Jadi kita market kita ini adanya di sini. Ini data yang masuk loh, bukan kata saya loh. Ini data yang masuk pusat dan timur. Di sini gedenya kita di sini nih. Ya, kita buka yuk. Jadi analisa market penjualan properti. Next, yang tadi kita bahas, kita rangkum di sini. Oh, di sini ya. Iya, gue lupa. Oke. Jadi Jakarta Pusat kita total transaksi itu 35 unit. Yang tadi kita bilang itu kita ada 66 Jakarta Pusat 66 miliar ya. Ya, dengan total 35 unit kita punya GCC itu 1,3 miliar ya. Terus untuk Jakarta Timur itu 30 unit di Januari sampai Agustus. Ingat, Januari Agustus loh. Hanya 8 bulan. Ya. Jakarta Barat, Selatan, Utara tuh kita hanya Jakarta Selatan, Barat, Utara 3 unit, luar Jakarta cuma 5 unit. Jadi kita tetap share market kita ada di sini nih, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Paham ya? Share market kita di sini. Pusat dan Timur. Ingat Bapak Ibu, Timur tuh lagi dikeroyokin orang nih. Rencana Podomoro mau launching lagi tuh yang dulu tuh yang di Duren apa di jalan apa tuh Perintis Kemerdekaan mau di launching dia tuh. Kemarin dia kemarin dia nanya-nanya saya tuh orang Podomoronya tuh meeting kita. Nanya market seperti apa Jakarta Timur. Saya jelasin. Karena pemain Jakarta Timur nggak banyak agent. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, Utara. Jadi kita market kita ini adanya di sini. Ini data yang masuk loh, bukan kata saya loh. Ini data yang masuk pusat dan timur. Di sini gedenya kita di sini nih. Ya, kita buka yuk. Next, di sini ya, gue lupa. Sorry, Gil. Nah, ini Jakarta Pusat nih. Jakarta Pusat saya bagi satu, Cempaka Putih, Salemba, Ben Hill, Rawasari, Johar Baru, Gunung Sahari, Percetakan Negara, Senen, Roksimas, Pramuka, dan Kemayoran. Ini saya bagi berdasarkan Jakarta Pusat kecamatannya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 3, 3, 9, 11. Cempaka Putih 28%. Ya. Rawasari 6%. Percetakan Negara 3%, Kemayoran 14%, Salemba 3%, Johar Baru 26%. Ini kita unit ya. Senen 8%, Pramuka 3%, dan Ben Hill 3%, Nek Gunung Sahari 3%. Jadi market kita itu untuk Jakarta Pusat, satu lagi nih lupa nih, Roksimas 3%. Untuk Jakarta Pusat itu 28% Cempaka Putih, 26% itu Johar Baru. Dan Kemayoran. Jadi Kemayoran itu ke sana tuh Sumur Batu, Cempaka Sari, Howisher, ke sana nih, ke mana? Kepuh, ke sana Kemayoran. Nah, ini Cempaka Putih 28%, Cempaka Putih tuh masuk ke sini tuh, Cempaka Putih Barat, Timur, dan Percetakan Negara tuh ke sana tuh. Johar Baru, Percetakan Negara sana, Johar Baru dan situ tuh daerah Siriki tuh. Jadi market kita gede di sini nih. Johar Baru dan Jakarta Pusat. Cempaka Putih. Tadi kita lihat di data itu, Cempaka Putih itu kita ada 44, berapa sih total tadi? 44 miliar ya. Yang udah closing tadi, saya lupa datanya itu. Coba dilihat di situ. Ya, jadi di sini kita gede nih, sama di Kemayoran. Jadi Cempaka Putih masih kalau kata seksi Cempaka Putih itu Jakarta Pusat untuk Cempaka Putih. Gua ada data di sini ya, kenapa gua nanya ke Jila ya. Untuk Cempaka Putih itu masih seksi itu ya di Jakarta Pusat. Ya, di Cempaka Putih. Ya, ini ada di breakdown nih Cempaka Putih itu ternyata yang paling gede itu di Cempaka Putih Tengah 173 miliar. Cempaka Putih Barat itu 39 miliar, Cempaka Putih Timur itu 92. Cempaka Putih Tengah gede, ada yang gede-gede di situ. 5M, 8M, 10M. Jadi ini Cempaka Putih nih. Ya, dan Johar Baru. Market kita masih gede. Next. Ya. Nah, ini untuk Jakarta Timur kita lihat ya, Rawamangun, hutan kayu Rawamangun 23%, Kayu Putih 7%, Pulau Asem. Ini daerahnya Royke ya, Pulau Asem sama Ibu Rut nih 7%, Pulau Gadung 14%, Kayu Mas 4%, Jatinegara 3%, Hutan Kayu 10%, Pondok Kelapa 3%, Duren Sawit 3%, Cipinang 20%, Pisangan 3%, ini daerah Meme nih. Pisangan nih, Cilangkap 3%. Di Rawamangun kita gede nih, 23% sama di Hutan Kayu nih. Hutan Kayu 10% nih. Daerah Victor sama Pulau Gadung. Ya, cuma sayang nih Duren Sawit sama Cipinang cukup gede juga 20%. Duren Sawit marketnya belum terjamah karena listingan kita Duren Sawit banyak loh.
Sayang nih. Ini market kita di sini sebenarnya nih. Pondok Kelapa, Durensawit, Cipinang ini kemakannya baru dikit. Sayang tuh market kita belum kemakan banyak nih. Ya, tapi di Rawamangun dan sekitarnya kita udah market leader tuh. Di sini udah banyak. 23%. Ya. Jadi untuk daerah Jakarta Timur ya, market kita ada di Cipinang, di mana nih? Di Rawamangun ya, Hutan Kayu yang dominan ya, sama Pulau Gadung. Mungkin Hutan Kayu mah udah si Victor nih. Tapi kayaknya Hutan Kayu juga belum tergarap habis nih sama Victor nih. Sayang nih. Ini gede banget market kita. Yang kita tadi dibuka dilihat ya, Jakarta untuk Jakarta Outset, untuk Jakarta Pusat aja kita punya GCC-nya aja kalau nggak salah tadi berapanya? 3,267 ya, 3,3 triliun ya. Market kita cuma keambil segini. Kecil banget. Kuehnya masih gede. Jadi kalau kita bicara mau nyari duit di sini gede banget. Jadi kalau kita mau jualan, Ibu Rita anak baru nih, pakai sama anak baru mau jualan, udah Bu, nggak usah bingung Bu. Ini yang kita bicara yang secondary loh. Ya, gede banget duitnya. Gede banget. Jadi kalau kata tadi, saya tadi ilustrasi ke Pak Ferdi, jadi kalau Pak Ferdi dapat 9,5 miliar, nggak tahu jalan-jalan sama Anggi kemana, ke Korea kan. Gue cuma satu aja mau minta oleh-oleh satu ya. Yang orang main drakor buat meme satu cowok, kasih dia tuh. Ya, gede banget. Ya, marketnya gede banget. Ya, kita buka lagi data. Ini masih Januari ya. Ini di luar Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Ini kita ada closing cuma 1 unit. Cuma ini. Jadi dibagi ini 4 unit kita closing. Kecil banget kan? Tadi kan bisa dilihat tadi di closing ada 10 unit di Cempaka Putih. Di Rawamangun ada 7 unit. Ini cuma 1 unit. Jadi market kita tetap di Jakarta Pusat dan Timur berdasarkan data yang ada. Memang benar message saya pengennya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur ya. Ini sama nih. Ini sama juga 1 unit. Ini Gading Serpong, Bogor, Bekasi, Medan, Tangerang. Ini karena di Medan kita kemarin ada closing Ibu Santi ya, di Tangerang pun ada Ibu Santi. Jadi Ibu Santi banyak main di luar Jakarta nih. Namanya marketnya ke sana juga masih luas. Ya, tapi market kita tetap di sana. Hasil pencapaian penjualan Januari Agustus ya. Ini data transaksi. Yang settle itu yang udah cair, yang udah jadi duit. Meme DP nih. Ya. Seperti Wisma Jaya itu belum disebut settle. On process namanya, ya. Yang settle, ini saya kasih sedikit agak bahas-bahas di sini ya. Yang cancel 12%, ya. Yang on process 38%. Ya. Jadi kita udah settle nih sampai Agustus ini hanya jadi dari sekian miliar hanya separohnya. 38%-nya masih duit masih di atas. Kita doain aja semoga lancar. Ya, Pak Victor ada, Bu Ino ada, Eman ada. Ebi masih ada nggak ya? Ebi ada, Mariris. Oh, Sony ada. Siapa yang punya tabungan di sini? Pajak punya tabungan kan? Oh, Meme ya. Jadi di sini kita doain aja supaya ke sini larinya. Karena kalau udah jadi duit masuk kantong, itu udah jadi duit. Ya, kali kalau Bu DP belum. Ya kan jadi sini. Nah, lucu nih, ada cancel 12%. Cancel kita cukup lumayan gede, 12%. Jadi kalau dari 100 transaksi mungkin sekitar 12 unit cancel. Nah, kemarin saya buka data. Kenapa yang on process di sini ya? Tahu nggak? 70% tuh gara-gara IMB. Di sini tuh saya lihat, kenapa gini proses? Ini siapa? IMB, Pak. Olive sama si Lisni IMB belum beres. Eman sama Ino IMB belum beres. Siapa lagi IMB? IMB belum beres. Andi sama si Oncom sama si Bulita IMB belum beres. Nah, ntar saya berpikir minggu depannya lagi saya meeting ngebahas bagaimana membuat IMB, bagaimana itu IMB, seperlu Eman ntar cerita tuh. Bagaimana bikin KRK-nya seperti apa, kita akan bahas mengenai IMB ntar. Khusus IMB kita bahas. Karena ternyata banyak yang cancel gara-gara IMB juga. Ya kayak kemarin tuh ada satu teman, saya nggak sebut individunya, dia beli properti karena nggak nanya ke kita, itu dia, beli properti ternyata habis tanahnya. Jangan disebut namanya ya, takutnya direkod. Pokoknya pengalaman aja. Ya, makanya. Karena kenapa? Karena kan kalau dihabis itu nggak bisa bangun. Karena IMB-nya nggak bakal terbit. Ya, ini ya. Di IMB cancel kita rata-rata KPR. Ya, rata-rata KPR. Jadi ntar di IMB nih kita lihat nih. Jadi kita berdoa aja semoga yang on progress ini bisa lari ke sini nih. Jadi kalau tadi Ibu Lis ngomong mau jalan-jalan, aminin gitu. Ya, ini ya.
Kita jadi dari separuh sekian dari sekian M tadi saya sebut-sebutin, itu belum sata ternyata, baru separuh. Ya, masih prihatin, makanya hari ini kita makan combro dulu ya. DP. Next. Perbandingan transaksi 2020 ya. Wih, nah. Jadi 80% kita jual, 20% kita sewa. Jualnya kita masih kencang. Ya. Di sini ada pamaha kelasnya nih di sini kayak ini. Ya, tapi di sini banyak jual, ya. 20% masih jual beli ya, 20%-nya sewa, 80% jual beli. Nah, ini ya Januari, Februari ini yang jual, ini yang sewa. Yang sewa bisa dilihat ya di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli nggak ada sewa menyewa, ada di sini nih Agustus. Di Februari, Maret, padahal soalnya di sini di Maret, April seharusnya karena kan banyak pandemi, banyak orang tuh jual sewa di sini karena nggak bisa transaksi karena lagi Covid. Tapi kita lucu ya, malah di bulan Juli jujur aja di bulan Juli 2020 dengan Juli 2019, di bulan Juli 2020 kita penjualannya lebih tinggi daripada 2019. Lucu kita grafiknya. Ya beda ada grafiknya ya. Ini kita kasih data lagi. Ya ini nih, ini saya cancel ya. Ini di bulan Agustus cukup banyak nih, ada 9 unit ya. Di Juli cuma 2 unit ya. Nah, trade area ya. Saya bicara trade area. Trade area tuh di mana? Ya itu tadi bilang Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur saya masuk trade area. Ternyata trade area kita 80%, di luarnya trade area 20%. Kita trade area masih kencang. Jadi kalau Riris jualan nggak pernah ya, Riris pasti Jakarta Timur dan Pusat kan, Riris coba lihat tuh. Halim, Cipinang, Duren Sawit. Cipinang, Duren Sawit ternyata kita lihat nih, market kita kemakan sedikit banget gitu loh. Cempaka Putih justru dominan sama Rawamangun kita. Cempaka Putih dominan sama Rawamangun. Ya Cipinang, Pisangan, Banana Oat itu nggak ngetren. Padahal banyak di sana. Cuma yang tinggalnya aja ngetren di sana. Yang tinggalnya ngetren ya. Itu area itu masuk area Cipinang, Duren Sawit, Rawamangun, Pulau Mas, Jakarta Timur ya. Pisangan itu masuk area kita. Rawamangun di sini Cempaka Putih, Utan Kayu, Johar Baru, Kemayoran area kita nih. 80% market. Jadi kalau saya bicara pusat dan timur, itulah market kita. Saya ngomong di sini ke Jakarta Timur tuh cuma 1 langkah mundur. Jakarta Timur kan perbatasan Jakarta Timur nih. Bypass Jakarta Timur, ke Jakarta Utara 2 langkah. Ya. Jadi tapi ingat Bapak Ibu jangan memutuskan, oh kalau begitu kalau saya ke Tebet jelek dong. Oh kalau begitu kalau saya ke daerah ini enggak. Jangan begitu. Market di mana aja kalian makan. Cuma data yang masuk sekarang tuh ternyata kita pusat dan timur gitu loh. Bukan berarti kalau Bapak Ibu ntar ngelisting ke Tebet, oh kata Pak Margo Tebet nggak bagus. Bukan begitu. Cuma mungkin market kita belum dimakan di sana. Ya, oh saya kalau ke Menteng nggak bagus. Bukan begitu. Mungkin kita Menteng jarang jual di sana. Yang kita jual tuh ini di sini tuh banyaknya Jakarta Pusat, Cempaka Putih, dan Rawamangun dan sekitarnya. Paham ya? Nah ini kita buka wawasan. Oh gede loh. Ada 95 triliun. Data 2020 loh. Gila, hitungin data tahun berapa Pak? Semua langsung gini. Oh, udah 2020 aja. Dihitungin sama dia satu-satu. 95 triliun. Ingat ya, kalau yang closing 80 miliar, ingat yang ngitungin 95 triliun ya. Next. Rincian transaksi ya. Rumah 75%, ruko 10%, kapling 10%, apartemen 5%. Tetap kita dominannya walaupun kita banyak ruang usaha, tetap kita dominannya jual beli di rumah. Jadi transaksi yang masuk itu 75% jual beli rumah. Ruko, ruang usaha, sama kapling cuma dikit. Kapling 10%, ruko 10%, apartemen 5%. 75%-nya rumah. Jual beli rumah. Padahal di sini banyak ruang usaha. Ya, masih gede market kita 75% di rumah. Next, rincian komisinya. Nah, ini cukup agak sedikit khawatir. Tahun yang lalu kita punya komisi rata-rata itu dari semua transaksi itu 2% itu sekitar 4. Kebalik malah. Ini tahun ini turun nih. Jadi 1-2% itu 55%. Kan ada yang komisi 1,5, ya kan? Ada yang komisi yang 3%, ada yang 2,5. Jadi di atas 2-3 itu 45, tahun lalu terbalik. Ini 45, ini tahun sekarang terbalik. Yang lebih kecil tuh yang ini. Tahun lalu 45% itu yang 1-2%. Tahun sekarang terbalik, banyak yang di sini nih. Tolong diperbaiki nih. Jadi kalau komisinya dikit-dikit coba dipertimbangkan, kan sayang. Kalau Ibu Susana closing 1 miliar, Pak Perdi komisinya 3% berapa? 30 juta. Kalau komisinya 1% berapa?
Berarti hilang berapa? Nah, itu kan duit kalian jangan sampai hilang. Di sini tidak tuh 55%, kita di bawah 2%. Sayang. Ya. Ini jujur ya. Ini masih menurut saya masih bagus. Makanya educate kita nih. Jadi kalau kalian dikasih misalnya, kan tadi bilang 1 miliar 30 juta dengan 10 juta. Loss kita 20 juta loh. Betul dong? Nah, pintar-pintarnya kita aja. Ya, data kita ini, saya sih jujur aja di 2 hingga 3%, 45% saya masih lumayan lah. Ya, di 2 hingga 3% masih lumayan. Jangan sampai 2,3%, di sini 20%, di sini 80, wah itu perlu saya renovasi tuh, bisa revisi tuh, sayang. Karena komisinya di sini kan. Mana tadi sih? Nah ini, ya. Ini masih bagus, pertahankan. Cuma kita terbalik sama tahun lalu 2,3 di 55, sekarang terbalik nih. Udah mulai ngerti orang nih, komisi udah mulai ditekan-tekan kita nih. Ya, jaga-jaga lah. Ya, ini data yang masuk. Next. Daftar target area, ya, Jakarta Pusat itu 40%, Jakarta Timur itu 35%, di luar Jakarta 10%, yang di luar Jakarta, Jabodetabek itu 15%. Bisa dilihat nih. Ya, Jakarta Pusat 40%, Jakarta Timur 35%, sebagian sisanya. Berarti kurang lebih sekitar 75% itu di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Ya. Ini data Senturi prioritas loh. Kalau Senturi Kelapa Gading beda datanya, mungkin utara lebih dominan. Atau kalau Senturi Bintaro beda. Ini ini data yang masuk ke kita, yang masuk kita hitung ini. Di ini nih. Makanya saya bilang pusat timur, pusat timur, pusat timur. Lapisi pusat timur, lupa pusat timur, pusat timur. Jangan sampai ada bendera lain masuk ke pusat timur, kita pengen jadi dominan agen di pusat dan timur. Berdasarkan unit, Pak, ya? Hah? Berdasarkan unit, bukan harga ya? Berdasarkan unit, Pak. Total listingan bisa dilihat ya. Ya. Jadi yang eksklusif cuma 2%, yang open 28%, yang DB 70%. Ini 70%-nya database, 32% eksklusif, 28% open. Ya, nggak usah ngebahas ini gua jadi kayak gimana gitu. Pokoknya gini datanya. Ya, next. Ada lagi? Secondary market, ya, bisa dilihat ya. Secondary 85, primary 15 tahun lalu, secondary 60, primary 40. Sekarang secondary-nya 85, primary-nya 15. Primary banyak yang launching. Primary itu lagi gila-gilaan loh sebenarnya loh. Di grup primary pasalnya bingung loh. Gimana Pak Margo nggak tahu nih. Primary lagi launching banyak banget loh. Ada di Alam Sutra, ada di Jababeka, ada macam-macam nih. Ya mungkin anak-anak, karena Mama Debbie nih lebih seneng ke secondary lagi ya, gimana tuh? Nah, soalnya kalau primary kan harganya nggak bisa itu Pak, nggak bisa kurang. Jadi dulu kan ada ini Pak, ada apa pameran, iya. agak susah terakhir juga. Iya, terus banyak juga yang nggak bisa. Kalau secondary kan masih banyak yang harganya jatuh semua Iya, Pak. Jadi lebih banyak apa namanya? Oke. Ya ntar maksud saya, kalau kata main QQ, kalau makan main QQ ini kartu 2 jangan ditinggalin. Paham ya? Tetap promosi primary-nya. Kalau yang bagus tetap pasarnya lah. Yang ini bagus nih tetap jalanin, nanti nggak brokes lah. Jangan ditinggalin ini buat QQ. Kartu 2 ini, komisinya kan tahun yang lalu akan datang. Gitu. Jangan ditinggalin, tetap jalan. Oke. Next. Oh ya terima kasih, habis. Gue lihat ada next. Ya, tepuk tangan dong.